pemirsa, hari Natal tahun ini akan membawa berkah dan kedamaian bagi umat yang merayakannya serta bangsa dan negara Indonesia. Melalui momen suci Natal, diharapkan dapat tercipta bakti dalam ibadah dan tindakan nyata, serta perilaku yang berakhlak demi kebaikan bersama. Seperti yang disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo dalam Lentera Jiwa berikut ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam rangka menyambut Hari Raya Natal, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia menyiapkan suatu pesan dengan judul Kemuliaan bagi Allah dan Damai di Bumi. Pesan ini tentu bisa dimaknai dengan berbagai macam cara. Salah satunya, saya ingin mengutip salah satu kata-kata bijak dari seorang kudus yang bernama Santo Irenaeus. Di dalam bahasa Latin dia mengatakan Gloria Dei vivens homo. Artinya kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup. Pertanyaannya adalah apakah manusia tanpa kualifikasi? Pasti tidak. Untuk menjawab pertanyaan itu, manusia yang seperti apa? Saya menggunakan 3 kata di dalam bahasa Indonesia yang mempunyai akar kata yang sama, yaitu khalik, artinya pencipta, makhluk, artinya ciptaan, dan akhlak, yang artinya perilaku hidup yang mulia. Ketika manusia yang adalah ciptaan itu sadar bahwa dirinya adalah makhluk di hadapan Sang Pencipta, maka dengan sendirinya ia akan berakhlak mulia. Akhlak mulianya itu ditunjukkan dengan cara mana? Sebagai makhluk, dia mesti berbakti kepada Tuhan. Dan bakti kepada Tuhan itu dilaksanakan antara lain di dalam ibadah. Tetapi bakti kepada Tuhan di dalam ibadah tidak cukup. Bakti itu harus diwujudkan di dalam tindakan nyata, yaitu perilaku yang berakhlak. Jadi ketika seseorang sadar bahwa dirinya adalah makhluk, dia akan berbakti kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, dan buah kebaktian itu adalah akhlak yang mulia. Pertanyaan berikutnya bisa muncul, akhlak mulia itu yang seperti apa? Saya ingin mengatakan secara sederhana, akhlak atau moralitas yang mulia itu sekurang-kurangnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah moralitas pribadi, dan yang kedua adalah moralitas sosial. Ketika seseorang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam moralitas pribadinya, dia dengan sendirinya di dalam pilihan-pilihan hidupnya akan memilih yang baik dan yang benar, tidak sekedar yang gampang atau yang menyenangkan. Sementara ketika kita berbicara mengenai moralitas sosial, cita-citanya, ukurannya adalah apakah moralitas saya, perilaku sosial saya itu berbuah pada kebaikan bersama. Oleh karena itu, ketika manusia sungguh-sungguh hidup secara baik dengan akhlak mulia itu, dengan sendirinya hidup orang itu akan memuliakan Allah. Hidupnya akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Buah yang lain adalah
ketika dia atau sekomunitas atau sekelompok orang, masyarakat bangsa berakhlak mulia, dengan sendirinya akan terjadi damai di bumi. Itulah secara singkat isi pesan dasar dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pesan ini sangat relevan untuk bangsa kita yang dalam waktu dekat akan mengadakan pemilihan umum. Diharapkan semua warga bangsa terlibat di dalam tanda petik pesta demokrasi itu. Tetapi tidak asal ikut, melainkan ikut dengan akhlak mulia. Kalau demikian, pemilihan umum akan berjalan dengan baik, buah-buahnya akan menjadi berkat bagi bangsa kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena semua yang akan dipilih, entah itu kepala negara, wakilnya, wakil-wakil rakyat kita, wakil-wakil kita ini, sungguh-sungguh berjuang untuk kebaikan bersama, sesuai dengan tujuan negara kita didirikan, dan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Selamat menyambut Natal, selamat menyambut Tahun Baru, Tuhan memberkati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.